Haleluya. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Haleluya. Coba ekspresikan sedikit meskipun tertutup dengan masker. Tapi ekspresi kelihatan dari matanya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita membaca dari Bilangan pasal 13. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah memasuki 2022 dengan optimis. Amin. Memasuki 2022 dengan optimis. Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat 2, kita akan membahas sampai pasal 14. Tapi saya baca lompat-lompat saja. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kemudian Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengutus 12 pengintai, 12 pemimpin untuk memasuki tanah Kanaan, dan selama 40 hari mereka mengintai, mengamati negeri Kanaan. Kemudian di pasal 13 ayat 25 mengatakan, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian mereka, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Sampai di situ terlebih dahulu. 12 pengintai yang diutus oleh Musa memasuki tanah Kanaan. Setelah kembali dari pengintaian itu, mereka membawa laporan kepada Musa, Harun, dan segenap bangsa Israel. Dan laporan mereka ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya adalah ke-12 pengintai tersebut membawa berita yang sama, membawa hasil pengamatan yang sama, yaitu mereka melihat suatu negeri yang berlimpah-limpah hasilnya, negeri yang subur, negeri yang penuh dengan berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Tadi sudah kita baca di ayat yang ke-27. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah dan susu dan madunya, dan mereka membawa hasilnya, dan inilah hasilnya mereka bawa. Salah satu yang tertulis di situ adalah satu tandan buah anggur itu digandar, dibawa oleh 2 orang, saking luar biasanya. Sepertinya saya ganti mic. Oke, saking berkat yang luar biasa. Terus persamaan yang kedua adalah ke-12 pengintai juga sama-sama melihat tantangan yang ada. Mereka melihat orang-orang yang ada di Kanaan itu berperawakan tinggi besar. Banyak raksasa-raksasa yang ada di sana. Kemudian kota-kota yang berkubu, kota-kota yang berbenteng. Itu mereka laporkan kepada Musa dan Harun dan segenap bangsa itu. Tetapi ada perbedaan di antara ke-12 pengintai tersebut, dibagi dalam 2 kelompok.
Kelompok yang pertama adalah kelompok 10 orang yang membawa laporan yang sifatnya pesimis. Mereka yang 10 orang ini pesimis. Kita bisa baca di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. 10 orang ini mengatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Artinya mereka memandang kami, memandang orang Israel itu juga seperti belalang, begitu kecil. Tantangan menutup mata orang-orang Israel ini untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Tantangan, masalah, hambatan menutup mata orang-orang Israel, khususnya yang diwakili oleh 10 pengintai ini, untuk melihat kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan untuk menduduki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Menutup mereka untuk melihat penyertaan dan kebesaran Allah, sehingga mereka pesimis, mana mungkin kami dapat masuk ke negeri tersebut. Tetapi berbeda dengan sikap kelompok yang kedua yang diwakili oleh Yosua dan Kaleb. Mereka sama-sama melihat raksasa-raksasa, melihat orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah di sana. Mereka juga melihat kota-kota yang berkubu, kota-kota yang berbenteng. Tetapi Yosua dan Kaleb punya sifat yang positif, punya sikap yang optimis. Ayat yang ke-30 kita membaca. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Wah, sikap yang positif sekali. Kita akan menduduki negeri itu sebab kita pasti, kata pasti ini adalah sikap yang positif, optimis sekali. Kemudian pasal 14 ayat 7 sampai 9, Yosua dan Kaleb mengatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, luar biasa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mantap ya. Luar biasa sikap iman positif optimis dari Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb melihat Allah yang menyertai mereka lebih besar, lebih kuat dari tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Mereka tidak membandingkan tantangan dan hambatan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka membandingkannya dengan kuasa Allah yang menyertai mereka. Kalau mereka membandingkan dengan kekuatannya sendiri, maka mungkin akan terseret pengaruh dengan yang 10 orang tadi.
Tetapi Yosua dan Kaleb tidak membandingkan masalah, persoalan, hambatan yang dihadapi di depan, raksasa-raksasa, kota yang berkubu, kota yang berbenteng, tidak dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia membandingkan dengan Allah yang maha besar, yang menyertai mereka, yang mengasihi bangsa Israel. Dan dengan optimis dia katakan, kita akan masuk ke dalamnya, kita akan merebutnya, sebab kita bersama-sama dengan Allah yang besar. Ini sikap yang dahsyat. Optimis yang didasarkan pada iman kepada Allah yang besar, itu akan membuahkan keberhasilan dan keberuntungan. Bukan optimis berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi optimisme yang didasarkan kepada iman kepada Allah yang besar, itu yang akan membuat kita berhasil dan beruntung. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, tetap beriman sama Tuhan ya anak-anak ya. Percaya, belajar terus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak saudara sekarang ini membayangkan apa yang dialami oleh bangsa Israel ini sebagai pengalaman hidup kita. Kita menempatkan diri kita di dalam bangsa Israel ketika itu. Pandanglah tahun 2022 itu sebagai tanah Kanaan. Siap? Pandanglah tahun 2022 itu sebagai tanah Kanaan yang melimpah dengan berkat-berkat dan perkenanan Tuhan. Pandang tahun 2022 sebagai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan perhadapkan di depan kita. Hari ini, di minggu yang terakhir tahun 2021 ini, kita berdiri di sini. Anggaplah ini sebagai sebuah perjalanan panjang kembali dari pengintaian selama 360 hari kita untuk melihat negeri Kanaan itu. 360 hari sudah lewat, kita lalui, kita jalani selama ini. 5 hari lagi kita masuk 2022. Anggaplah kita sedang berdiri di sini untuk memberikan laporan kita kepada Tuhan. Apa yang kita amati sepanjang tahun 2021 dalam pengintaian kita, dalam penyelidikan kita, dalam pengamatan kita. Pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita alami, yang sudah kita lalui. Dan sekarang kita akan memberikan laporan, pertanggungan jawab kita atas pengintaian kita sepanjang tahun ini. Apa kira-kira laporan yang saudara bawa kepada Tuhan? Apakah saudara dan saya melaporkan kepada Tuhan apa yang kita alami sepanjang waktu-waktu ini? Memang ini adalah waktu yang luar biasa. Banyak kesempatan, banyak berkat, tahun yang sangat baik. Dan kita sudah menikmati masa-masa yang luar biasa di tahun ini. Ataukah kita sebaliknya melaporkan kepada Tuhan bahwa tahun ini, tahun yang sudah berlalu ini begitu berat buat saya. Ada begitu banyak raksasa yang saya jumpai. Ada begitu banyak masalah yang menghantui saya. Ada begitu banyak benteng-benteng yang menghambat saya untuk maju. Ada banyak hal yang menghalangi saya untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Seperti apa saudara-saudara? Pengalaman saudara. Apakah saudara pengalamannya seperti 10 pengintai sepanjang tahun ini? Oh memang banyak kesempatan, tetapi karena saya kurang modal, saya kurang tenaga, saya kurang dukungan dan sebagainya. Ada begitu banyak raksasa yang ada di depan saya sehingga saya tidak mungkin berhasil.
Dan nanti masuk tahun depan, hal itu akan sama terjadi. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, sepanjang tahun 2021, saya mengalami atau kami mengalami sekeluarga anugerah Tuhan yang luar biasa. Raksasa dan benteng-benteng memang ada. Kita tahu semua itu, kita mengalami semuanya itu, betul? COVID-19 membuat kita tidak ada pertemuan-pertemuan ibadah yang cukup lama. Dari bulan Maret sampai bulan September 2020 kita nggak ada ibadah sama sekali. Baru September 2020 kita mulai ibadah onsite dan online. Dan ketika onsite diadakan, kita tahu berapa jemaat yang hadir. Tidak sampai 50%. Puji Tuhan, sekarang sudah lebih banyak lagi, amin. Pujilah nama Tuhan. Dan tentunya itu mempengaruhi kondisi COVID-19 dengan kehadiran jemaat, apalagi tidak ada ibadah, tentunya mempengaruhi pemasukan gereja, persembahan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Dalam usaha juga sama. Kami dalam usaha Briling, saudara-saudara, terkoreksi sedemikian rupa sampai 50% lebih pengurangan penghasilan dari pekerjaan yang kami lakukan. Banyak raksasa. Tetapi saudara-saudara, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebagai kesaksian, saudara-saudara tahu semua, 2 anak kami boleh diwisuda di tahun ini. Haleluya. Itu juga anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Sekalipun pekerjaan secara penghasilan menurun, sekalipun dalam ibadah, kehadiran dan sebagainya menurun, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang lebar untuk mendengar setiap seruan orang percaya. Saya sungguh merasakan bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang baik di sekitar kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Tanpa proposal, tanpa meminta, saudara-saudara, Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Ketika satu orang tidak menolong, Tuhan bukakan orang yang lain. Satu orang lagi ditutup, Tuhan bukakan yang lain dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini, saya pun akan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Siapapun saudara, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan live streaming, Tuhan Yesus memberkati. Tapi kami sungguh merasakan Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Tuhan buka kesempatan, Tuhan buka jalan. Kami tidak pernah berkekurangan, beras selalu ada, terima kasih untuk berkat beras yang selalu ada, bahkan bisa berbagi dengan jemaat yang memerlukan, bisa berbagi juga buat orang-orang di luar jemaat, sekali-sekali kami lakukan itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita percaya bahwa tahun 2022 juga adalah tahun yang penuh dengan berkat, penuh dengan perkenanan Tuhan, sekalipun ada raksasa-raksasa yang masih ada di sana. Tetapi kita akan berkata seperti Yosua dan Kaleb, kita akan telan habis. Amin. Kita akan kalahkan setiap raksasa itu. Kita akan hadapi dengan iman kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menyanyi dengan semangat, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Kunci memasuki dan menduduki Kanaan 2022. Yang pertama, jangan pesimis, saudara-saudara. Jangan pesimis seperti 10 orang pengintai. Kata pesimis berarti orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan yang baik. Khawatir kalah, khawatir rugi, khawatir celaka dan sebagainya. Arti yang kedua adalah orang yang mudah putus asa, mudah putus harapan. Orang yang pesimis selalu melihat tantangan dan hambatan itu lebih besar dibanding kapasitas yang ada di dalam dirinya. Serta tidak menyadari penyertaan Tuhan yang besar. Orang yang pesimis itu memandang masalah, tantangan, hambatan lebih besar dari kapasitasnya, dari kekuatannya, dari kemampuannya, dari modalnya. Dan tidak memandang penyertaan Allah yang besar itu yang akan membuat orang itu berhasil. Saya mau katakan kepada kita sekalian dengan tegas dan mengajak saudara-saudara semua, mari jangan mempunyai sikap pesimis seperti 10 pengintai. Amin. Mana aminnya? Haleluya. Jangan punya sikap pesimis. 10 pengintai mengatakan, kami hanya seperti belalang di hadapan mereka. Kami sangat kecil, kami sangat tidak berarti. Banyak orang yang seperti ini, saudara-saudara. Termasuk di antaranya adalah orang yang sedang bicara di hadapan saudara. Saya orang yang pesimistis. Kalau saudara-saudara adalah orang yang pesimis sama seperti saya, ini adalah perjuangan kita. Amin. Perjuangan. Kita harus berjuang mengalahkan pesimis itu dengan tetap bergantung dan bersandar kepada Allah yang besar, yang mampu menolong kita. Amin. Tahun 2022 adalah Kanaan bagi kita yang melimpah dengan susu dan madu, melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita harus hadapi itu dengan penuh keyakinan, bersama Tuhan kita bisa. Haleluya. Orang yang pesimis adalah orang yang kalah sebelum berperang. Itu sebabnya untuk memasuki tahun 2022 ini, saudara-saudara, kita harus punya sikap yang optimis. Haleluya, katakan optimis. Ya, lalu noleh ke temannya, optimis. Optimis. Haleluya, optimis. Orang yang optimis itu selalu berpengharapan. Orang yang selalu berpengharapan baik. Orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Orang yang berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Ada optimis yang salah, saudara, dan ada optimis yang benar. Optimis yang salah itu seperti apa? Optimis yang salah adalah orang yang terlalu percaya diri, mengandalkan dirinya sendiri. Pengharapannya kepada dirinya sendiri terlalu kuat, terlalu besar. Dia yakin banget akan dirinya sendiri. Sehingga menjadi orang yang sombong,
itu optimis yang salah, optimis yang kelewatan, saudara-saudara. Ada orang-orang yang sangat percaya diri, sangat percaya diri. Suaranya fales, tapi kalau nyanyi percaya diri. Ada bukan Pak Karyato ya, Pak. Ini punya jabatan baru, Irjen Karyoto. Haleluya. Orang yang susah ngomong tapi percaya diri banget kalau ngomong. Pokoknya percaya dirinya lebih lah, saudara, jelaskan sendiri, lanjutkan sendiri. PD-nya berkelebihan, itu optimis yang salah yang harus dikendalikan. Seperti kuda liar, itu kalau tidak dikendalikan merusak banyak hal. Tapi ketika kuda liar itu dikendalikan dengan kekang dan lis, itu kekuatannya dapat dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik. Optimisme yang tinggi itu baik, tetapi harus dikendalikan, harus dikuasai. Kita harus optimis memasuki 2022 dengan optimisme yang benar. Seperti apa optimisme yang benar itu? Optimisme yang benar adalah percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Allah yang maha besar menyertai kita, menolong kita, menopang kita. Dan bersama-sama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bersama-sama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Jadi orang-orang yang optimisme tinggi, mari singkirkan egonya, kepercayaan dirinya itu luar biasa, disingkirkan. Lalu mulai mengandalkan Tuhan. Percaya dirinya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena dirinya sendiri. Kalau kita katakan percaya diri karena dari sononya, sejak lahir sudah percaya diri. Bahkan di dalam kandungan pun sudah percaya diri. Ketahuilah, siapa yang membuat saudara adalah Tuhan. Jadi kepercayaan diri itu juga dari Tuhan. Jadi serahkan kapasitas yang ada di dalam saudara kepada Tuhan. Dan kalau saudara adalah orang yang pesimis tadi, letakkan kepesimisan itu, ketidakpercayaan diri itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang akan memampukan kita menjadi optimis bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang akan memampukan kita, memberkati kita, membuat kita berhasil dan beruntung. Amin. Jangan membandingkan masalah kita dengan diri kita, tapi bandingkan masalah yang akan kita jumpai itu dengan Tuhan yang besar, yang akan memampukan kita untuk mengalahkan setiap tantangan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir bukan semakin baik, artinya semakin banyak tantangan. Tetapi di balik tantangan itu selalu ada berkat. Amin. Di balik setiap tantangan ada berkat. Justru dengan tantangan-tantangan itu mengokohkan kita, menguatkan kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar di depan kita. Milikilah sikap Yosua dan Kaleb. Optimis dengan berkata, jika Tuhan berkenan, kita akan telan habis, katanya. Jika Tuhan berkenan, apa sih yang tidak mungkin bagi kita? Jika Tuhan berkenan membuat kita menjadi sesuatu itu kecil, gampang, mudah. Tetapi kita harus dengar apa yang menjadi contoh yang Yosua Kaleb katakan. Dia katakan hanya
Apa? Jangan berontak kepada Tuhan. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada tantangan yang ada di depanmu. Sebab mereka akan kita telan habis. Haleluya. Tapi syaratnya itu jangan berontak kepada Tuhan. Artinya tetaplah percaya sama Tuhan. Amin. Tetaplah bergantung sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Makin setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Setia baca firman Tuhan. Terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan memberontak kepada Tuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jangan takut kepada tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Yakin penyertaan Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Perkenanan Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Karena Allah Immanuel yang lahir ke dalam dunia ini untuk tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di tahun 2022. Raksasa memang banyak, benteng juga belum, ya banyak sekali. Belum lagi iblis yang kerja maksimal, saudara-saudara, di akhir zaman ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Baik melalui kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, keamanan, melalui teknologi. Wah, luar biasa ini teknologi. Selain dipakai iblis untuk menghancurkan anak-anak muda, menghancurkan orang-orang, tetapi teknologi juga dapat dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Itu sebabnya kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pegang HP makin hari makin canggih, karakternya juga harus makin canggih untuk mempergunakannya. Amin. Supaya kita tidak terjerumus oleh perkara-perkara itu. Kita punya Tuhan yang besar, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Allah yang tidak pernah gagal. Mari kita tinggalkan tahun 2021, tempat di mana kita mengintai tanah Kanaan itu, dan kita memasuki 2022 dengan optimisme bahwa bersama Tuhan saya bisa. Amin. Bersama Tuhan saya berhasil, bersama Tuhan saya sukses. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya.